Pemirsa, kita ke informasi lain di mana serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan di Gaza. Satu warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden ini. Serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Salah al-Din, tepatnya di seberang pintu masuk utara Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan sebuah kendaraan hancur terbakar di ruas jalan yang merupakan jalur vital penghubung di jalur Gaza tersebut. Laporan awal menyebutkan satu warga Palestina tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait target spesifik maupun tujuan serangan tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan oleh Zionis Israel yang dilancarkan ke jalur Gaza di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel menyerang seorang jemaah masjid di kota Tarkumiyah, tepi barat Palestina. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Syafi'i di kota Tarkumiyah tepi barat yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Syafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Ketegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. Sejumlah anak laki-laki di Gaza, Palestina menjadi korban kekejian prajurit wanita Zionis Israel. Korban mengaku diperkosa prajurit wanita Zionis saat berada di dalam penjara Israel. Inilah Aha, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Gaza, Palestina. Ia dan 15 anak-anak lainnya menjadi korban pemerkosaan oleh tentara wanita Zionis Israel. Peristiwa biadab ini terjadi saat para korban dipenjara di Pusat Bantuan Amerika Serikat di Rafah. Tidak hanya satu orang, Aha dan anak-anak lainnya dilecehkan dan diperkosa oleh 10 orang tentara wanita Zionis Israel. Kejadian pilu ini terjadi pada pertengahan tahun lalu. Hingga saat ini, trauma mendalam masih dialami para korban. Akibat peristiwa keji ini, Aha belum bisa berbicara dengan normal. Ya, rentetan kekejaman Israel seolah tak pandang bulu. Bertahun-tahun warga Palestina jadi korban kekejian Israel yang menyerang dengan tembakan langsung hingga pesawat tanpa awak. Rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Zionis Israel menyerang warga sipil tak berdosa di Palestina yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Warga sipil yang tengah berjalan di terowongan di-stop oleh tentara Israel. Ia diancam dengan senjata laras panjang sebelum diminta pergi. Saat ia tengah berjalan keluar terowongan, tentara Israel malah menembak hingga dirinya terkapar tanpa pertolongan. Seorang warga yang tengah merangkak mencari keamanan terkena serangan rudal jarak jauh Israel hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Peluru dari pesawat tak berawak Israel juga menargetkan seorang warga yang tengah berjalan kaki tanpa ancaman, tanpa sebab. 4 orang warga Palestina yang tengah berjalan di jalan yang lapang tewas seketika setelah peluru Israel menghantam mereka hingga yang tersisa hanya tubuh yang kehilangan nyawa. Seorang warga yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina, ditembak tepat di kepala.
Tindakan keji yang dilakukan Zionis Israel membuat tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Rentetan serangan terhadap warga sipil Palestina makin menjadi-jadi. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, nyatanya krisis kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan perbaikan nyata. Ya, ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ya, sementara itu bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv Sabtu malam waktu setempat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru-baru ini disetujui Israel yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota termasuk Paris, London, Berlin, dan New York City. Ya, memasuki hari ke-37 setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sejak tanggal 28 Februari lalu, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, yaitu laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat penelitian dan pengembangan farmasi Tophaid Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer, seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Sampai rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut.